Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andaria Channel. Bagi yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya karena Andaria Channel berusaha untuk memberikan informasi berupa edukasi-edukasi, terutama di masa COVID-19 seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini, Andaria Channel berusaha untuk memberikan tips dan trik bagi guru-guru, terutama guru-guru madrasah yang sedang menggunakan aplikasi e-learning madrasah. Nah, pada e-learning madrasah ini kerap kali atau di platform-platform lainnya seringkali kita kesulitan dalam mencari atau menentukan atau lagi memonitoring bagaimana siswa kita ini apakah dia benar-benar belajar atau tidak. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan salah satu tips bagaimana kita dalam mengontrol, dalam memonitoring siswa-siswi kita apakah mereka benar-benar belajar atau tidak. Nah, yang pertama syaratnya adalah Bapak Ibu telah memiliki semua kelas yang Bapak Ibu ajar. Jadi Bapak Ibu memiliki kelasnya sesuai, misalnya kalau saya ada 12 kelas, ya Ibu Bapak membuat 12 kelas yang caranya saya yakin Bapak Ibu sudah paham semua. Nah, dari setiap kelas ini kita tentukan yang mana kita pada saat itu akan melakukan pembelajaran online. Misal pada kali ini saya menyontohkan di kelas 11 MIA 1 pada mata pelajaran PPKN. Nah, bagaimana Bapak Ibu caranya supaya kita tahu anak itu belajar atau tidak? Nah, syarat misalnya gini. Saya mencontohkan ketika di pertemuan satu, jangan pertemuan satu karena ini sudah minggu ke berapa. Misal saja ke pertemuan 4. Nah, di pertemuan 4 ini kita buat instruksi. Nah, instruksi satu, buka misalnya buka bahan ajar. Bahan ajar pertemuan satu. Yang kedua, biasanya Bapak Ibu, seringkali kita ini dalam mengajar kan kalau di kegiatan luring itu ada assignment-assignment atau tugas-tugas itu menandakan kalau misalnya anak itu benar-benar belajar. Kalau misalnya anak membaca tanpa ada evaluasi di setiap pembelajaran, nah kita meragukan apakah anak tersebut bisa memahami, anak tersebut bisa mencapai tujuan pembelajaran seperti apa yang kita inginkan. Nah, itu maka kita diperlukan yang namanya membuat assignment. Jadi assignment di sini misalnya pada pembelajaran pertemuan keempat ini assignmentnya membuat, anggap saja karena ini daring, misal membuat mind mapping sehingga tugasnya adalah buat mind mapping. Nah, buat mind mapping dari materi tersebut. Buat mind mapping dari materi tersebut. Yang ketiga, tentu harus di-upload. Nah, upload kemana? Nah, inilah yang akan kita contohkan pada kali ini. Oke, sudah bagikan. Nah, setelah dibagikan, kan instruksinya adalah buka bahan ajar pertemuan satu, sehingga Bapak Ibu sekalian pada syaratnya harus telah mengisi bahan ajar. Nah, Bapak Ibu sudah mengisi bahan ajar. Misalnya ada di pertemuan 4, maka bahan ajarnya di pertemuan keempat. Kalau saya contohkan di YouTube saya sendiri. Nah, oke, sekali lagi mengingatkan, wah ini loading lama ya. Nah, ini YouTube saya sendiri. Oke, tidak usah dibuka. Nah, ketika anak sudah menonton, kan tugasnya yang nomor 2 adalah membuat mind mapping. Jadi Bapak Ibu dapat beberapa keunggulan, dapat beberapa keuntungan. Pertama, anak-anak belajar. Kedua, YouTube kita nambah view-nya. Jadi kita sekali dayung dua tiga pulau terlampaui. Nah, bagaimana sih supaya kita itu benar-benar melihat anak itu belajar atau tidak? Nah, upload. Nah, Bapak Ibu tinggal membuat penilaian pengetahuan atau K13. Nah, di sini buat penilaiannya, pertemuannya keberapa? Tadi kan keempat. Skema penilaiannya penugasan. Diconteng, apakah tugas harus diupload oleh siswa? Ya, kita conteng. Jadi, anak-anak tadi membuat mind mapping di buku mereka dari video pembelajaran sampai akhir. Mereka upload ke sini. Pilih HD-nya karena kita masih yang pertama. Ini saran saya karena ini pertemuan keempat, maka anggap saja ke 4 PH-nya.
Jadi setiap hari, setiap kali kita pertemuan di kelas tersebut, PH, kita lakukan PH. Nah, instruksinya kita bisa isi apa saja, silahkan upload misalnya. Silahkan upload misal gitu loh. Nah, ini kita bisa menentukan tanggalnya, apakah misalnya hari ini tanggal 5, saya tentukan tanggalnya besok mulai dari jam 12. Besok tanggal mana ini? Tanggal 5, tanggal 6 karena besok sampai jam 14. Oke, kita klik simpan. Jadi mudah sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah tempat anak mengupload tugas mereka. Hasilnya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Saya sudah ada kelas yang sudah melakukan itu. Nah, misal di kelas MIA 4. Nah, ini MIA 4 ini sudah melakukan seperti itu. Jadi kita bisa mengontrol mana anak yang benar-benar belajar. Tuh, terlihat di sini ada 23 siswa yang mengerjakan. Kita lihat hasilnya. Nah, ada yang sudah mengerjakan, ada yang belum mengerjakan. Kita lihat apa tugasnya. Nah, muncullah seperti ini Bapak Ibu. Mereka sudah menulis, mereka sudah memfoto, mereka mengupload ke e-learning kita. Kita cek apakah memang benar-benar mereka itu belajar dari video pembelajaran yang sudah kita bagikan tadi. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya tegaskan, di sini kita dapat beberapa keuntungan. Yang pertama adalah anak belajar dengan pasti. Mereka memperhatikan betul video-video pembelajaran yang sudah kita bagikan, karena mereka harus membuat assignment-assignment yang harus diupload. Kalau misalnya tidak diupload atau assignmentnya itu tidak sesuai dengan video pembelajaran, maka itu beda. Maka kita sudah mengetahui dan ini bisa langsung dinilai. Misalnya sangat sesuai, misalnya kita isi saja dengan nilai 85 misalnya gitu kan, otomatis dia akan tuntas. Nah, kalau coba misalnya 50 karena dia tidak sesuai misalnya gitu kan ya. Nah, maka dia langsung belum tuntas. Komentarnya apa? Misalnya perbaiki karena tidak sesuai. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya tegaskan lagi, ini adalah salah satu tips untuk mengetahui bagaimana siswa kita yang ada di madrasah kita itu belajar atau tidak dari konten yang sudah kita siapkan di e-learning kita. Semoga kegiatan ini atau tips dari kami ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih.